Oke, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Saya agak santai pakaian hari ini, habis maghriban padahal karena suasana sangat panas sekali, seperti hatinya Randa panas ya. Bercanda loh. Saya akan bahas hari ini VOMC meeting dan tentunya PP. Nggak usah terlalu banyak panik dengan VOMC. Paling gejolak hanya sesaat saja. Yang sudah dinaikkan suku bunga melempem, ya kan? Kalau dinaikkan suku bunga juga melempem, dipangkas suku bunga melempem, apalagi dinaikkan suku bunga. Sudahlah, udah pokoknya hanya gejolak sesaat. Sudah mulai dari adanya ETF dah kacau balau, ya. Jadi mau dana apapun yang penting itu dana yang masuk, dana segar yang masuk bull. Dipangkas suku bunga, nggak ada dana masuk, jebut. Dinaikkan suku bunga, tambahan jebut. Gejolaknya hanya sesaat, rileks saja ya. Dan saya mohon maaf, saya akan bicara. Saya banyak ada video short nyanyi-nyanyi, kadang video panjang nyanyi-nyanyi, bukan gagahan, saya nggak bisa nyanyi, suara pun saya jelek, tapi untuk membalance, menghibur diri saja, bikin video 2-3 kali yang dibahas kripto, ada unsur teknologi, ada unsur geopolitik, ada unsur ekonomi. Itu memerlukan energi yang nggak gampang, memerlukan energi yang tingkat dewa. Maksudnya betul-betul menggunakan pemikiran, jadi nggak ngasal. Makanya saya balance dengan nyanyi-nyanyi. Dan tadi pagi itu saya sudah ada 3 bulan lebih nggak tidur kali malam itu. Memang banyak kegiatan malam untuk mendekatkan diri sama ilah ya, kemarin di situ. Itu tadi pagi itu kan biasa saya makan pagi toh, makan pagi, habis subuhan dulu makan. Memang acara selesai jam 3 nunggu. Kalau tidur ya nanti bablas subuhnya, pasti saya tidurnya habis subuh, sarapan dulu baru tidur toh ya. Dan ini pun saya belum makan tuh hanya pagi sama malam. Siang tuh jarang, kecuali hari Jumat memang ada yang sedekah di masjid itu. Tiap Jumat tuh ada pergantian donatur ya, saya makan dari masjid itu aja. Tahu-tahu dah duhur, tahu-tahu asar, tahu-tahu maghrib, tahu-tahu isya. Jadi makannya malam, biasa jam 9 malam, tapi sekali makan 2 piring. Itu ya, jadi untuk membalance saja. Dan tadi pagi itu saya tenang, sabar nanti. Tadi pagi itu kan udah waktunya tidur jam 6. Banyak di bel, ada 3 orang perempuan kan, baru kenal untuk memang sawat lagi mencari pasangan kan di UME itu. Suruh cepet-cepet untuk lamar, saya tolak ya, karena baru kenal, belum lama. Dan kita melihat pertimbangan zaman sekarang bisa makan pun sudah mending, ekonomi lagi susah kan, apalagi nanti ke depan akan menghadapi krisis ya. Makanya cari yang dekat-dekat saja, dekat-dekat. Kalau ada yang tajir gitu ya. tuh uminya tuh cat lagi tuh. Jadi cari yang dekat-dekat saja. Zaman sekarang cari yang jauh-jauh itu pikiran sudah nggak logik, menurut saya gila ya. Jauh-jauh itu kalau orang kaya nggak apa-apa, kalau kita ya bukan orang kaya, yang dekat-dekat saja. Kalau mudik ya dekat, kalau menengok mertua dekat, itu aja kuncinya. Jadi yang normal-normal saja ya. Kalau yang jauh-jauh wah, banyak terjadi sama orang seberang jauh, orang tuanya ada, bahkan saudara sendiri orang tuanya meninggal aja nggak pulang ya, karena itu tadi, bukan hanya uang, mungkin jauh perjalanan, capek, macam-macam ya. Oke, langsung saya bahas mengenai VOMC meeting ini ya. Jadwal dan suasana menjelang pengumuman Fed, tapi hanya paling-paling gejolak sesaat, nggak usah pakai panik lah ya. Pernyataan resmi kebijakan moneter akan dirilis pukul 14.00 waktu bagian timur AS pada Rabu 29 Juli hari ini. Tapi waktu setempat ya. Disusul konferensi pers dari si Kevin, ketua Fed yang baru, pada pukul 14.30. Selebihnya 30 habis itu ya, habis VOMC. Waktu setempat ya. Berbeda dari pertemuan Juni, rapat kali ini tidak disertai pembaruan proyeksi ekonomi atau dot plot baru. Sehingga seluruh sinyal kebijakan hanya akan tergambar lewat pernyataan tertulis dan jawaban Kevin saat sesi tanya jawab ya. Itu yang akan terjadi dan hasilnya akan saya sampaikan
untuk kalian semua. Pertemuan ini juga menjadi kesempatan kedua Kevin memimpin FOMC sejak resmi menjabat ketua Fed, menggantikan Jerome Powell pada rapat Juni lalu. Sebagai mantan gubernur The Fed yang dikenal kritis terhadap kebijakan pelonggaran kuantitatif, sikap Kevin dalam beberapa pekan terakhir dinilai pasar cenderung berhati-hati terhadap inflasi, sesuatu yang ikut mendorong repricing ekspektasi pasar menjelang rapat ini. Tapi semua gejalanya itu kadang-kadang hanya sesat, nggak kayak dulu ya. Apa hasil yang akan kita dapat ini? Peluang bertahan masih unggul. Jadi mungkin voting ya. Peluang bertahan masih unggul, tapi kenaikan tak lagi diabaikan. Ini kalau menaikkan suku bunga gawat. Kalau suku bunga dinaikkan yang sudah-sudah kan hancur semua toh. Data dari CMC FedWatch menunjukkan probabilitas The Fed menahan suku bunga di kisaran 3,50% hingga 3,75%, berada di kisaran 62 hingga 68% per 24 Juli, sementara peluang kenaikan 25 basis poin naik ke kisaran 32 hingga 38%. Angka ini melonjak signifikan dibandingkan hanya 10,7% pada 15 Juli, salah satu pergeseran tercepat untuk sebuah pertemuan Fed dalam beberapa tahun terakhir. Pusing dong kalau ngurusin Fed ya. Yang jelas saya akan memberikan gambaran dan apa yang harus kalian lakukan. Intinya kalian pingin cuan, dengerin, ingin cuan ya. Ketika nanti apapun hasil dari Fed, kita harus bisa mengambil sikap yang jelas supaya kalian cuan. Ini yang long invest loh, hati-hati, dengerin. Jikalau nanti terjadi kenaikan suku bunga, ya, uang disedot lagi ke mereka, kita jadi kering, ini bukan musibah kawan-kawan. Yang punya kebun, sapi, kambing, jual, masukkan. Bercanda loh ya. Tetap dia riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi. Cuan atau membeli mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Jikalau nanti Fed menaikkan suku bunga, kesempatan kita masuk jika market longsor. Kita akan cuan besar ke depan. Nggak cuan sekarang, cuan ke depan. Karena apa? Perhitungannya 1 tahun menjelang halving BTC di tahun 2028, itu di bulan tahun 2027 itu biasanya Tether sudah mulai serok BTC, entah Tether dan diikuti oleh well yang lain, paus yang lain. Itu kesempatan kita ikut serok, ikuti paus ya. Dan kondisi ini sudah mepet. Kalau dikatakan kemudian kemudian naikkan suku bunga, hasilnya kemudian jatuh ke bawah, ini pun harga sudah sangat murah, sudah sangat bearish, sudah sangat kendor. Harusnya tahun 2024 halving BTC, tahun 2025 bull, cuma kemarin yang bull cuma BTC saja, altcoinnya enggak, dan tahun 2026 itu harusnya bear, dan tahun 2027 mulai akumulasi lagi merangkak naik, tahun 2028-2029 itu panen besar, karena siklusnya masih berjalan. Hanya kemarin BTC saja karena ada ETF. Sampai sebelum. Oke ya, saya jelaskan lagi. Jikalau nanti terjadi bunga acuan tetap seperti ini saja, ya paling market sideways saja, nunggu katalis masuk, dana besar masuk, nunggu news positif, kemudian pump, mungkin adanya fundamental, clarity asset dan yang lain-lain, bla 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 ya. Kemudian yang ketiga, jikalau kemudian dipangkas suku bunga, pemangkasan suku bunga, nggak usah kita berharap pede, wow gitu, nggak usah. Wah, pangkas suku bunga ini pasti pump, belum tentu. Market mereka kontrol, mereka mainkan, kita ikuti saja. Kapan waktunya meledak, kita TP. Waktunya turun, hajar-hajar. Yang penting koin yang bagus-bagus. Selagi kita
pemain spot, bukan pemain lepret ataupun future, koin kita tetap aman, tetap utuh, aman-aman saja. Koin yang bagus-bagus saran saya jangan ngasal, yang koin akan bermasa panjang. Kita harus mulai cerdas, harus mulai pinter, mulai dewasa, mulai bermental baja. Kuatkan mental tingkat kita supaya cuan di kripto. Bagaimana caranya? Pembelajaran yang cukup menarik yang terjadi saat ini. Siklus ini baru terjadi adanya ETF, banyak pelajaran-pelajaran, dan kita harus tahu koin-koin yang akan pump sesuai histori di saat bear market dan di saat bull market apa yang terbang. Kita nggak ngasal, ya. Ini semua jadi pelajaran. Sinyal-sinyal ETF untuk BTC ternyata yang pump BTC. Kita nanti masuk BTC lagi karena masih hipnya ETF masih. Kemudian untuk sinyal-sinyal BTC lagi, Clarity Asset bisa gold di Agustus, itu yang terbang dulu juga BTC. Karena di luar sana nggak tahu BNB, nggak tahu ETH, nggak tahu PP, taunya BTC. Kripto nggak tahu kalau BTC, baru tahu kalau janda sih tahu. Jelas ya. Jadi saya ulang lagi, jikalau nanti ada kenaikan suku bunga kemudian market kendor, hajar saja. Karena harga sudah murah, kalau tambah murah lagi kita akan cuan besar ke depan. Nggak cuan sekarang, cuan tahun depan. Karena apa? Di tahun 2027 itu sudah 1 tahun menjelang halving BTC, waktunya akumulasi untuk siklus berikutnya. Jikalau satwe begini acuan suku bunga tetap, kita tetap tunggu sampai ada katalis besar yang masuk dengan fundamental news clarity aset, ya BTC lagi. Masuk BTC boleh, karena BTC itu nggak ada salah masuk, yang ada salah jual. Kemudian jika dibanting ke bawah, maksudnya dengan pangkas suku bunga turun, bunga acuan, kita nggak usah pede, belum tentu pump. Karena yang bikin pump itu adalah fulus. Fulus kemana? Kok sampai nggak pump? Fulus tuh banyak di Megalodon, di paus-paus, di well-well, mereka kaya raya, diumpetin di USDT. Itu faktanya. Karena kalau di AS sendiri pajaknya mahal. Umpetin di USDT itu merdeka. Ketika waktunya ada dana besar akan masuk ke market, itu mereka akan masuk duluan dan nanti akan sikat ikut ambil cuan di kripto. Itu menunggu, yang kalau kita menunggu paus-paus masuk ngepam kita cuan, paus masuk ngepam kita cuan, kita TP, tapi paus harus ada backingan. Siapa yang akan nutupi paus? Biasanya tunggu stimulus, tunggu kebijakan pemerintah yang uang besar akan masuk ke kripto. Itu biasanya seperti itu. Kalau kita menunggu paus masuk, pam kita TP. Ya, paus dikeroyok kita. Siapa yang akan paus yang akan diarah? Paling di TP grupnya Mas Bro berapa sih? Berapa miliar? Nggak apa-apa, tapi yang saya akan ambil adalah dana institusi yang masuk ataupun dana pemerintah, stimulus dan bla 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 banyak lainnya. Jadi ada strategi ke situ ya. Jadi tenang aja, kondisi turun naik turun, sekarang waktunya sudah mepet. Dikatakan ini bear market, ya belum pernah bull untuk season ya. Dikatakan akan bull, ini masih fasenya fase bear, dan harganya harga ngebear. Kalau kita jual juga rugi ya. Pokoknya masalah FOMC meeting yang sudah-sudah pun hanya sesaat, beda dengan dulu ketika zamannya Biden masih independen si Jerome Powell, ketika pangkas suku bunga kemudian tiang panjang ke atas, candle langsung kita cuan sorak-sorak bergembira, ratusan persen terjadi. Dan ketika naikkan suku bunga hancur-hancur lebur tahun 2022, Powell gencar sekali dalam 1 bulan menaikkan suku bunga, market berdarah-darah. Itu bukan musibah. Masuk di tahun 2022 BNB 3 juta. Ya kan, murah banget. Cardano 2.300. Ya, BTC 250 juta, ETH 11 juta, Solana hanya 140.000. Pam! Ya, gila-gilaan cuannya. Nanti sama. Kalau ini pangkas, kalau ini naikkan suku bunga, market drosel kendor, kita long in jangka panjang, nggak usah ambil pusing. Masuk lagi, nanti tunggu waktunya bull akan bull ya. Oke, sekarang kita akan membahas masalah PP. Nah, kalau nggak nyanyi-nyanyi stres Mas Bro. PP masih di 0,049. Paling kalau jatuh ke dalam
lumpur. Kalau jatuh ke dalam, paling-paling seperti kemarin yang di serok paus di bottomnya 0,047, kemarin paus masuk di situ, ataupun 2 ataupun 0,00270 sekitar USDT-nya. Kalian bisa masuk di situ. Ya, dan harga PP masih bertahan di 0,049, sudah titik jenuh jual. Dan kalau kita lihat BTCD-nya ini lagi gila lagi, permainan saja agak naik lagi. Tapi fair and greed-nya juga agak takut orang pada turun. Dan kemudian kalau lihat indeks altcoin season malah naik di 53/100. Artinya memang akan masuk ke altcoin season bisa terjadi. Apapun yang terjadi ke depan kita nggak usah berpikir itu, kita untuk longgar jangka panjang. Yang jelas kalau dipangkas suku bunga juga nggak begitu wow banget yang sudah-sudah. Kalau naikkan suku bunga market terjun juga nggak akan terjun banget karena ini sudah ngeber, kita serok lagi karena sudah mendekati halving BTC di tahun 2028, kira-kira kurang 1,5 tahun lagi ya. Itu harus yakin begitu. Kita akan bahas untuk PP ini kan butuh energi, makanya saya bawa nyanyi-nyanyi kadang-kadang ya, suruh kawin lagi. Suruh kelamar, gagal nyari orang ya, setelah dideketin mau, mas bro-nya belum siap, masih sangkut ya. Kita cari yang deket saja, memang banyak yang deket-deket sini, cuma belum pada kena. Yang jauh-jauh, yang jauh barat, yang gampangan ya, udah pada merapat ya. Saya nanti dulu lah, kalau nanti yang dekat ada ya mending yang dekat ya. Kita zaman kayak gini ongkosnya mahal tahu. Kapitalisasi PP masih 20,49 triliun ya, tenang saja. Dengan pemegangnya akan masuk 1000 order lagi, 571. Wah mantap. Dengan market cap-nya masih di atas 20,49 triliun. Dengan juga rankingnya masih di 49, aman-aman saja. Ini koin terdesentri, desentri ya, desentri lagi, desentral ya. Desentri itu penyakit mindset mas bro ya. Desentral, ini koin sudah mendapatkan dukungan alam, nggak semudah sampai bertahan seperti ini. Jutaan sudah tergeser di backing orang-orang hebat, order naik terus, peredaran supply udah beredar semua. Apalagi ya, udah cukup mungkin ya, saya tak ngopi dulu, udah cukup. Ini keringetan juga. Itu hari ini tersandra FOMC meeting. Tenang-tenang aja, gampang-gampang saja ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Tetap dia riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, cuan atau meme mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Oke, salam dari Mas Bro Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPPP. Jos.